hormati dan juga yang terhormat Bapak Dr. Soebul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang juga merupakan anggota dari tim persiapan Koalisi Perubahan, dan juga Pak Sekjen Partai Demokrat, Pak Teguh Rifki, kemudian juru bicara Partai Demokrat, Mas Heru Caki, dan juga Mas Pipin dari KSP PKS. Mungkin segera menyusul Pak Yusuf. Semula ingin hadir juga Pak Gang dari Nasdem, tapi karena beliau ada memimpin rapatnya berlanjut sampai beliau hadir. Dan Pak Willy sedang menemani Pak Anies ada di sekalian. Sebagai pengantar sedikit saja, ingin saya sampaikan bahwa pada Jumat malam setelah berkegiatan bersama dengan tim Koalisi Perubahan di kediaman Pak Anies, satu tim kecil yang terdiri dari Pak Soebul Iman, kemudian Bapak Ifsita dan saya sendiri diutus berangkat ke Istanbul untuk menemui Bapak Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan juga bertemu dengan Presiden PKS, Bapak Ahmad Saiku. Tujuannya adalah mensinkronkan langkah-langkah sekaligus memberikan update mengenai perkembangan politik terakhir. Dr. Muzamil, untuk memperoleh pandangan atau saran-saran dari kedua beliau tersebut sebagai pimpinan PKS. Mengapa kita menyusul ke Istanbul? Karena beliau-beliau dalam perjalanan menunaikan tugas di berbagai negara Eropa, kemudian akan bersambung dengan umroh. Sementara kita merasa bahwa baik kalau komunikasi lebih awal. Karena itu kita susul, dan alhamdulillah pertemuan berlangsung baik, dan malam ini kita mengundang rekan-rekan untuk mendengar penjelasan dari Wakil Ketua Majelis Syuro mewakili pimpinan Partai Keadilan Sejahtera mengenai keputusan yang telah diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan dukungan atas pencalonan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Nanti setelah Pak Soebul Iman menyampaikan penjelasan, boleh ditambahkan Pak Muzamil, tapi juga mungkin nanti mohon Pak Sekjen memberikan respon sesuai dengan keperluan. Untuk pertama silakan Pak Dr. Soebul Iman menyampaikan penjelasan. Terima kasih Pak Sudirman Said, dan juga tentu yang paling utama para wartawan, rekan media sekalian yang sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita mengikuti konferensi pers yang dilaksanakan oleh tim kecil koalisi partai pendukung Pak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi baca pres di 2024. Rekan-rekan media sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa situasi politik tanah air itu terasa makin dinamis, secara khusus terkait dengan masalah pencapresan untuk Pilpres 2024. Secara khusus lagi ada perhatian publik yang cukup besar dari masyarakat terhadap cikal bakal koalisi partai-partai pendukung Bapak Anies Baswedan. Pekan lalu kita semuanya bersama-sama mengadakan kegiatan atau pertemuan di rumah atau di pendopo Pak Anies Baswedan hari Jumat tanggal 27 Januari 2024. Dari perkembangan situasi yang ada, kami sangat merasakan
adanya dinamika harapan atau ekspektasi dari publik terkait dengan terbentuknya koalisi pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sehingga mencapai angka di atas presidensial threshold 20%. Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anies. Muncul beberapa pertanyaan kepada PKS, sekalipun jubir-jubir PKS, dan juga saya tegaskan pada hari Jumat yang lalu bahwa PKS hadir di dalam tim kecil itu menunjukkan bahwa PKS mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Tetapi awak media dan juga masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya kapan PKS akan melakukan pernyataan eksplisit organisatoris tentang dukungannya kepada Pak Anies sebagai Capres 2024. Saya bersama dua teman lain, Bapak Al-Muzamil Yusuf dan Bapak Pipin Sofyan yang ada di tim kecil ini, tentu terus mendengar, memonitor, dan menyerap berbagai aspirasi, harapan, ekspektasi masyarakat terhadap koalisi ini dan secara khusus tentu terhadap PKS. Tim kecil ini tentu bekerja berdasarkan mandat yang diberikan. Kami tidak bisa melampaui mandat yang diberikan kepada kami. Karena itu tentu kami bertiga tidak bisa menjawab pertanyaan kapan PKS akan secara eksplisit organisatoris mendukung Bapak Anies, kecuali kami harus berkonsultasi dengan lembaga pemilik otoritas yang bisa menentukan hal tersebut. Dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, yang mana pada dasarnya DPTP ini merupakan badan pekerja Majelis Syuro PKS yang diketuai oleh Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Karena itu kami terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPTP secara khusus dengan ketuanya yaitu Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, terkait perkembangan hari ini pun pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah dukungan eksplisit organisatoris PKS tentu saja harus kami konsultasikan kepada beliau. Nah, atas dasar itulah maka kami pada hari Jumat 27 Januari malam hari ya, take off sekitar 21.40 ya Pak Dirman, kami pergi ke Istanbul karena kebetulan tadi sampaikan Pak Dirman juga Ketua Majelis Syuro PKS dan juga Presiden PKS sedang ada dalam rangkaian perjalanan tugas mereka yang juga nanti akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, karena itu saya sebagai Ketua tim PKS di dalam tim kecil ini, saya berangkat ke sana ditemani Bapak Sudirman Said untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri di sana. Alhamdulillah kami tiba pagi hari di sana dan kemudian malam hari kami bertemu dengan beliau dan kami mengadakan diskusi. Di sana ada juga Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu. Kami diskusi cukup panjang ya dimulai sekitar jam 19 waktu sana, kita berakhir sekitar 01 ya dini hari di sana. Alhamdulillah pertemuan dan konsultasi berjalan sangat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari diskusi-diskusi tersebut dan konsultasi tersebut, saya mendapatkan pesan dari mereka berdua untuk disampaikan kepada keluarga besar PKS secara khusus
dan juga kepada masyarakat Indonesia secara umum. Nah, karena itulah saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan dua pesan penting dari Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri. Yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Bacapres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan rapat kerja nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari tahun 2023. Informasi penting ini segera kami bawa ke tanah air pada kesempatan pertama. Oleh sebab itu kami tadi berangkat pada flight pertama dari Istanbul jam 2.40 take off, ya, atau waktu Indonesia jam 6.40. Alhamdulillah kami baru tiba jam 18.30 di tanah air ini dengan lancar dan selamat. Kami ingin pesan-pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi kemana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Untuk itulah kami sampaikan kepada awak media pada kesempatan pertama kami tiba di tanah air, yaitu saat ini di sini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pantas. Tidak ada niat sedikit pun dari kami membuat tidak nyaman siapapun. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada yang kami inginkan dan kami rindukan selain kebaikan-kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia sekuat kemampuan yang kami miliki. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Sohibul Iman. Jadi pesannya jelas ya, bahwa PKS konsisten dengan pada Pak Anies dan tetap berada dalam koalisi perubahan. Tadi juga jelas dinyatakan schedule sudah ditetapkan selambat-lambatnya pada Rakernas, tapi bisa lebih cepat dari itu untuk diupacarakan deklarasinya. Tapi pernyataan tadi sudah menyampaikan bahwa PKS dengan tegas, dengan jelas mendukung Pak Anies Baswedan. Itu menyusul yang telah dilakukan oleh Partai Demokrat beberapa waktu lalu, dan karena itu pada kesempatan ini mohon Pak Sekjen menyampaikan komentar atau pandangannya. Silakan Pak Muzamil, mau Pak Sekjen langsung aja. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said, rekan-rekan media, Pak Sohibul Iman, Pak Muzamil, Kang Pipin, para rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Ya, tentu Partai Demokrat mengapresiasi tindakan, gerakan, tahapan yang dilakukan oleh PKS. Kami juga menghargai, tetapi tadi disampaikan oleh Pak Sohibul, setelah acara di rumah Pak Anies pada hari Jumat, karena keseriusan PKS, malamnya pukul 9 beliau langsung berangkat ke Istanbul untuk mendapatkan arahan dari
Ketua Majelis Suro, begitu juga dengan Presiden PKS. Tentu hal ini kami apresiasi, Pak Sohibul Iman. Kami juga merasa bahwa soliditas kita ini luar biasa. Semua langkah-langkah untuk memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab pada hari ini. Tinggal kembali tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh 3 ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh 3 partai yang kalau dikumulatifkan untuk presiden thresholdnya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah saya sekitar 28%. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PKS. Tentu kami ketiga partai ini ya intinya adalah ingin memberikan sebuah poros alternatif harapan publik. Dan kami 3 partai ini tentunya hanya bisa mengantarkan, kemudian kami berharap rakyat bebas memilih dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan takdirnya untuk hasilnya tentu. Dan itu adalah niat baik kami, dan niat kami adalah niat rekonsiliasi ya, dan untuk dapat mempunyai atau memperjuangkan seorang tokoh ya, seorang tokoh hak untuk dipilih dan tentunya kepada masyarakat Indonesia juga hak untuk memilih. Jadi semoga ikhtiar politik kami ini, mohon doanya kepada rakyat Indonesia juga dapat diaminkan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Saya ingin menutup dengan beberapa poin saja, menggarisbawahi yang sudah disampaikan oleh para pembicara. Pertama, kita semua bersyukur satu persatu dukungan dari partai-partai politik resmi diputuskan. Ini adalah wujud kepercayaan besar kepada Pak Anies Baswedan, tetapi juga wujud kepercayaan besar dan harapan akan hadirnya perubahan yang dinantikan oleh orang banyak. Kami semua rekan-rekan yang bergabung dalam koalisi perubahan berbesar hati. Karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya bahtera perjuangan koalisi perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan. Selanjutnya dalam waktu dekat, para pimpinan puncak partai politik akan bertemu untuk menyusun, menyepakati piagam koalisi, dan pada waktunya insya Allah akan dilakukan deklarasi bersama seluruh partai politik pendukung Pak Anies Baswedan. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar semua ikhtiar memenuhi tugas konstitusi ini dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Republik tercinta.